Orang yang paling menderita di dunia dan akhirat, siapakah mereka? Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika kita ditanya, siapakah orang yang paling menderita di dunia dan di akhirat? Mungkin di antara kita ada yang menjawab, orang kafir. Padahal orang kafir itu banyak juga yang merasa bahagia di dunia. Walaupun kelak di akhirat mereka akan menderita masuk neraka. Mungkin juga ada yang menjawab, orang musyrik atau orang munafik. Padahal orang-orang musyrik dan munafik juga banyak yang merasa bahagia di dunia. Walaupun mereka kelak di akhirat akan menderita jika tidak bertobat sebelum mati. Mungkin juga ada yang menjawab, orang bodoh atau orang miskin. Padahal banyak pula orang bodoh dan orang miskin yang merasa hidup bahagia di dunia. Walaupun mereka bodoh, tetapi mereka merasa bahagia. Atau walaupun mereka miskin, tetapi mereka merasa hidup senang dan bahagia di dunia. Lalu siapa dong orang yang menderita di dunia dan sekaligus akan menderita kelak di akhirat? Jawabnya adalah orang yang selalu iri dengki, orang yang selalu iri hati, baik itu orang Islam maupun orang non-Islam. Orang yang selalu iri hati atau iri dengki tidak akan bahagia di dunia dan di akhirat. Iri dengki atau iri hati dalam bahasa Arab berasal dari kata hasada yahsudu hasadan, fahuwa hasidun wa hasudun ala sighati amthilatil mubalaghati wa huwa ishtiha'u malil ghairi. Hasad atau iri dengki atau iri hati yaitu ishtiha'u malil ghairi, menginginkan sesuatu yang menjadi milik orang lain. Sekali lagi, hasad atau iri hati atau iri dengki, ishtiha'u malil ghairi, yaitu menginginkan sesuatu yang menjadi miliknya orang lain. Hasad memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, menginginkan hilangnya nikmat milik orang lain atau menginginkan kehancuran milik orang lain. Walaupun ia tidak ingin memiliki nikmat tersebut karena ia sudah punya atau ia merasa tidak butuh, tetapi dia menginginkan miliknya orang lain agar hancur, agar hilang. Kemudian tingkatan yang kedua, menginginkan kehancuran nikmat milik orang lain, kemudian nikmat itu berpindah menjadi miliknya. Tingkatan yang kedua ini lebih jahat, karena dia menginginkan kehancuran nikmat milik orang lain. Dia menghancurkan hilangnya nikmat milik orang lain, dan nikmat itu berpindah menjadi miliknya. Hasad atau iri hati atau iri dengki tingkatan yang ketiga, yaitu berusaha menghancurkan nikmat milik orang lain dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Walau ia tak inginkan nikmat itu menjadi miliknya, tetapi dia sudah action, berusaha menghancurkan, menghilangkan nikmat milik orang lain. Caranya, mungkin dia sendiri yang bertindak, mungkin menggunakan tangan orang lain, mungkin mempengaruhi orang-orang lain, mungkin juga menggunakan kekuatan-kekuatan magic, dan seterusnya, agar nikmat milik orang lain itu hilang atau hancur. Walaupun dia tidak menginginkan nikmat tersebut, tetapi ini lebih jahat
daripada tingkatan yang pertama dan yang kedua. Kemudian hasad atau iri hati, iri dengki tingkatan yang keempat, yaitu berusaha menghancurkan nikmat milik orang lain dengan cara apapun. Kemudian ia berusaha mati-matian merebutnya agar menjadi miliknya. Tingkatan yang keempat tentunya lebih jahat daripada tingkatan yang pertama, kedua, ketiga. Karena dia sudah berusaha menghancurkan dan menghilangkan nikmat milik orang lain dengan cara apapun. Entah dengan cara mempengaruhi orang lain agar membenci, atau dia menggunakan kekuatan-kekuatan magic, menggunakan kekuatan dukun atau seterusnya. Dan nikmat itu dia rebut agar menjadi miliknya. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Kemudian ada hasad atau iri dengki tingkatan yang kelima, yaitu merasa tidak suka dan tidak senang jika ada orang lain yang lebih unggul dari dirinya. Tingkatan yang kelima ini ada kalanya hanya pasif, yaitu sebatas hatinya saja yang tidak senang. Tetapi ada kalanya aktif, sehingga berusaha mati-matian untuk menghilangkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain agar sama dengan dirinya. Orang yang memelihara sifat hasad atau iri hati atau iri dengki pada tingkat yang manapun tetap saja akan menderita. Tidak akan bahagia di dunia dan di akhirat. Karena hatinya telah terjangkiti penyakit hati yang sangat menyiksa. Di tempat kerja ia sakit hati karena iri dengki pada teman kerja. Di rumah ia juga sakit hati karena iri dengki pada tetangga. Dimanapun orang yang memelihara penyakit iri dengki itu, hidupnya akan menderita dan tersiksa. Karena wajah, harta, kehormatan, kepandaian, kedudukan, dan pengaruh itu di mana-mana selalu ada. Maka syukurilah yang ada. Penyakit hati yang bernama iri dengki itu biasanya menjangkiti manusia yang satu profesi. Artis iri dengki pada sesama artis. YouTuber iri dengki pada sesama YouTuber. Tidak mungkin YouTuber iri dengki kepada Facebooker. Pedagang pakaian iri dengki pada pedagang pakaian. Jarang sekali pedagang pakaian iri dengki kepada pedagang makanan atau iri dengki kepada pedagang mobil. Karyawan iri dengki pada sesama karyawan. Prajurit iri dengki pada sesama prajurit. Politisi iri dengki pada sesama politisi. Dukun iri dengki pada sesama dukun. Bahkan guru iri dengki pada sesama guru. Dan yang paling berbahaya, jika ada ulama iri dengki pada sesama ulama, maka akan saling hujat tanpa sadar, sudah meracuni jamaahnya untuk saling bermusuhan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW telah bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Waspadalah kalian pada iri dengki, karena iri dengki mampu memakan seluruh kebaikan, sebagaimana api yang memakan ranting-ranting kayu kering. Jika seluruh kebaikan telah hilang, maka kelak di akhirat akan menjadi orang yang menderita. Semoga kita semua dibersihkan oleh Allah dari penyakit iri dengki dan dari segala macam penyakit hati. Amin, amin, Allahumma amin.